Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Juvenalis PK, biasa disapa Arven, dengan NIM 2201070136. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Rancangan pembelajaran semester atau RPS yang digunakan oleh Bapak Fadil Masud S. Sos M. Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Ideologi Negara, yakni pembelajaran berupa teori yang dilakukan di dalam ruangan dan pembelajaran secara video atau pengimplementasian belajar berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Tujuan dari pembuatan video ini sebagai bentuk penilaian akhir semester. Tema besar yang diberikan oleh Bapak dosen yakni menganalisis kasus dan mengkaitkan kasus tersebut dengan mata kuliah Ideologi Negara. Di sini saya juga memilih salah satu judul masalah yang diberikan oleh Bapak dosen, yakni pengungsi Rohingya tembus 1.600, kenapa nelayan Aceh menolak mereka? Atau lebih detailnya, sebanyak 45 orang Rohingya yang seluruhnya pria ditemukan terdampar di pantai Kuala Aidikat, Aceh Timur pada Kamis 14 Desember 2023. Berbicara mengenai pengungsian Rohingya terdapat di Aceh, nampaknya banyak nelayan setempat membantu mereka dalam situasi berbahaya di laut. Hal ini dikarenakan hukum adat laut yang berlaku di Aceh, di mana setiap nelayan harus menolong siapapun yang membutuhkan bantuan di laut. Pertama-tama mari kita bahas mengenai siapa sebenarnya pengungsi Rohingya ini. Rohingya adalah kelompok etnis minoritas yang mayoritas beragama Islam yang kemudian tinggal di negara Rakhine, Myanmar. Mereka mengalami diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan dari pihak militer Myanmar sehingga mengakibatkan banyak dari mereka menjadi pengungsi. The Migration Network 2020 mencatat bahwa hingga tahun 2020 terdapat sekitar 1,1 juta orang Rohingya yang menjadi pengungsi di luar Myanmar dan sekitar 130.000 orang di kamp pengungsian di negara di dalam negeri. Mereka kebanyakan mencari suaka di negeri tetangga seperti Bangladesh, India, dan Thailand. Terdapat pula sejumlah pengungsi Rohingya yang sampai ke Indonesia, termasuk jumlah besar yang terdapat di Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh telah menimbulkan polarisasi pandangan yang ada pandangan bahwa Indonesia harus membantu mereka, tampak sebagai warga dunia yang peduli terhadap nasib orang lain yang sedang dalam kesulitan. Namun ada juga pandangan bahwa mereka hanya merepotkan dan membebankan pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini atau dalam hal ini kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah sudah sepantasnya kita mengeluarkan statement negatif terhadap orang-orang yang sedang dalam kesulitan dan membutuhkan bantuan kita. Untuk memahami lebih lanjut terkait dengan hukum adat laut Aceh, kita bisa menjelajahi sejumlah lembaga hukum adat laut
yang dipimpin oleh Panglima Laut ini. Awalnya lembaga ini bertugas menjaga laut sebagai lalu lintas perdagangan dan memungut pajak. Kemudian mengambil peran untuk melayani dan menjaga keamanan pedagang di laut di luar negeri yang tiba di Aceh. Namun seiring berkembangnya waktu, lembaga ini mengambil peran untuk menjaga keamanan di laut agar terhindar dari konflik dalam pengeksploitasian sumber daya ikan serta menjaga hukum adat yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat nelayan, termasuk adat sosial di dalamnya, serta menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai dan laut. Berikut ada beberapa poin penting terkait dengan berita Rohingya. Yang pertama, jumlah pengungsian itu sekitar 1.600-an pengungsi Rohingya, termasuk 140 yang bertahan lebih dari 1 tahun telah tiba di Aceh selama 1 bulan terakhir. Mereka dipindahkan ke tempat penampungan sementara di gedung Sport Kantel dan beberapa tempat lainnya. Yang kedua, sentimen negatif dan hoaks. Kedatangan pengungsian Rohingya di Aceh disertai dengan sentimen negatif dari berbagai warnet Indonesia. Sikap nelayan Aceh. Meskipun beberapa kalangan menolak kedatangan pengungsian Rohingya, hukum adat Laut Aceh yang dikenal sebagai Panglima Laut mengikat peran nelayan untuk membantu siapapun yang kesulitan di laut. Yang keempat, kritik terhadap wacana penyelamatan. Seorang anggota DPR mewawancarai pemerintah status pengungsi Rohingya sebelum dilakukan penyelamatan, namun peneliti yang fokus pada Rohingya mengkritik wacana tersebut karena bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Pendekatan otoritas. Pada pendekatan ini berbeda terkait dengan pengungsi antara kebijakan yang mementingkan pemerintah status terlebih dahulu dengan kebijakan yang lebih humaniter dan berdasarkan hak asasi manusia. Tantangan internasional. Pengungsian Rohingya yang tiba di Aceh memunculkan tantangan dan pertemuan diplomatik, termasuk upaya bantuan dari UNHCR dan diskusi antara Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Komisioner Tinggi PBB untuk pengungsi tersebut. Kasus yang melibatkan pengungsian dalam keadaan darurat seperti berada di kapal yang akan tenggelam dapat menjadi ancaman bagi ideologi negara jika tidak ditangani dengan baik. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia menekankan pentingnya persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap terjaga dalam penanganan kasus tersebut, yakni yang pertama, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Dalam penanganan kasus pengungsi, penting untuk memastikan bahwa nilai kemanusiaan dijunjung tinggi. Pengungsi yang berada di dalam keadaan darurat harus segera diberikan pertolongan dan perlindungan yang diperlukan. Adapun hal yang harus diperhatikan dalam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, yakni yang pertama, kewajiban memberi pertolongan, yang kedua, keselamatan dan perlindungan, yang ketiga, tanpa diskriminasi terhadap orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang keempat, akses kesehatan dan pendidikan, yang kelima, hentikan penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan, yang keenam, keterlibatan komunitas lokal dan internasional. Yang ketujuh, pemeriksaan status dan penanganan lebih lanjut.
Basarnas sebagai lembaga yang bertugas dalam operasi pertolongan harus memastikan bahwa pengungsi diberi bantuan dan perlindungan sesuai dengan prinsip kemanusiaan, yakni tanggap darurat, prioritaskan keselamatan, perlakuan yang adil terhadap manusia, koordinasi dengan pihak terkait, penanganan medis dan keamanan, mengikuti protokol internasional, penyelamatan yang menghormati kebudayaan lokal, data dan informasi yang harus akurat. Yang kedua, mengedepankan persatuan. Dalam menangani kasus tersebut, semua pihak yang terlibat termasuk Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, Bakamla, dan organisasi non-kementerian harus bekerja sama secara sinergis untuk memberi bantuan kepada pengungsi. Dalam hal ini, koordinasi efektif, pemahaman peran dan tanggung jawab dari masing-masing tugas, pelatihan dan simulasi bersama, penggunaan sumber daya yang tepat, komitmen pada prinsip kemanusiaan, evaluasi dan pembaharuan, penggunaan teknologi dan informasi, dan beberapa hal lain yang harus diperhatikan oleh petugas yang bersangkutan. Berikut koordinasi dan kolaborasi antara lembaga dan organisasi tersebut penting untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan pengungsi. Dalam hal ini, pemahaman bersama akan kebutuhan pengungsi, pengelolaan sumber daya secara efektif, pencegahan tumpang tindih dan duplikasi, komunikasi efektif dan komitmen bersama, respon cepat terhadap perubahan situasi, evaluasi dan pembelajaran bersama, mengutamakan kemanusiaan dan keselamatan. Ketiga, menerapkan keadilan sosial. Dalam penanganan kasus pengungsian, penting untuk memastikan bahwa semua pengungsi diperlukan atau diperlakukan secara adil dan setara. Dalam prinsip ini, kemanusiaan dan hak asasi manusia harus lebih diperhatikan lagi. Perlindungan hukum harus diberikan secara adil. Perlakuan layak yang diberikan kepada setiap pengungsi, kesetaraan dalam layanan, tidak bisa membeda-bedakan antara pengungsi satu dengan pengungsi yang lain. Konsultasi dan partisipasi dalam hal ini memberikan sikap apatis pro dalam melihat masyarakat atau pengungsi yang sedang menderita. Tanggung jawab bersama. Dalam hal ini perlu adanya kerjasama aktif atau kerjasama baik untuk menangani kasus seperti ini. Tidak ada diskriminasi dalam memberi bantuan dan perlindungan kepada pengungsi tanpa memandang ras, agama, suku, dan latar belakang lainnya. Dalam hal ini perlu diperhatikan kesetaraan dalam akses bantuan. Pemberian bantuan harus setara. Penghormatan terhadap keanekaragaman, dalam hal ini budaya, adat, dan kepercayaan. Pencegahan diskriminasi budaya atau diskriminasi terhadap kepercayaan itu harus diperhati atau dihindari. Penegakan hukum terhadap diskriminasi. Hukum harus bekerja ketika mengetahui bahwa sedang tidak baik-baik saja akan diskriminasi yang ada. Kesadaran akan dampak negatif, pengadilan dan pemahaman bersama. Prinsip keadilan sosial dalam Pancasila harus dijunjung tinggi dalam penanganan kasus tersebut. Dalam hal ini perlu adanya kesetaraan dan keadilan, solidaritas dan kepedulian sosial, persamaan hak dan kewajiban, integrasi dalam masyarakat. Keempat, melibatkan masyarakat. Dalam hal ini perlu adanya gotong royong, menghormati kebinekaan, penguatan keadilan sosial, keterlibatan dalam pembangunan bangsa, peningkatan kemanusiaan,
promosi nilai-nilai persatuan, pendorong kesejahteraan sosial, penguatan kehidupan bangsa, peningkatan keterlibatan sosial. Berikut, melalui partisipasi aktif masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dan diperpraktikkan dalam penanganan kasus yang dijabarkan sebelumnya, yakni dengan cara kemanusiaan, dalam hal ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini kepedulian terhadap sesama melalui partisipasi aktif masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap nasib sesama yang sedang mengalami kesulitan. Persatuan Indonesia, inklusi dan keterbukaan. Keterlibatan masyarakat mempromosikan inklusi sosial tanpa memandang latar belakang atau perbedaan manapun. Keadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan dan dukungan yang diberikan masyarakat berkontribusi pada penekanan hak-hak dasar pengungsi yang merupakan bagian dari prinsip keadilan sosial dalam Pancasila. Demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keterlibatan berbasis partisipasi. Keterlibatan masyarakat memperkuat demokrasi dalam arti partisipasi di mana keputusan dan tindakan yang diambil tidak hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan suara dari masyarakat. Ketuhanan yang Maha Esa. Pentingnya keharmonisan melalui tindakan membantu pengungsi, masyarakat juga bisa menunjukkan pentingnya harmoni sosial dan nilai-nilai moral yang tercermin dalam ajaran agama dan kepercayaan yang adil di Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan sosial. Kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perdamaian internasional. Selain itu penting juga untuk memastikan bahwa penanganan kasus pengungsi dilakukan sesuai dengan hukum dan persatuan yang berlaku. Hal ini akan memastikan bahwa upaya yang dilakukan untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan. Sekian dan terima kasih.